Sobat Improvement, salam improvement. Teman-teman mungkin sudah pernah dengar cerita tentang katak yang dimasukkan ke dalam kuali. Ketika airnya panas, katak dimasukkan, kemudian katak tersebut akan loncat menyelamatkan diri. Tapi ketika kataknya dimasukkan ke dalam kuali, kemudian dipanaskan pelan-pelan, katak itu tidak berasa. Hingga akhirnya pelan-pelan katak tersebut lemas dan akhirnya mati. Kasus ini juga terjadi pada perusahaan. Seringkali perubahan yang terjadi di luar tidak dirasakan oleh perusahaan. Kalau kita lihat grafik seperti ini, sekarang ini perusahaan masih untung. Jadi tidak terlalu menjadi masalah. Namun jika kita perhatikan, pelan-pelan grafik pengeluaran terus naik. Sedangkan grafik pendapatan naiknya lebih landai. Hingga akhirnya pelan-pelan terjadi perubahan yang semakin mengecil. Kasus ini sama seperti katak yang dimasukkan ke dalam kuali, kemudian dipanaskan pelan-pelan. Penipisan ini tidak terlalu dirasakan oleh perusahaan. Namun, seringkali perusahaan tidak sadar. Hingga akhirnya, grafik biaya sama dengan grafik pendapatan. Dan pelan-pelan akhirnya grafik biaya terus naik, sedangkan grafik pendapatan tidak bisa mengimbangi grafik pengeluaran atau biaya. Akhirnya perusahaan mulai merugi. Kenapa ini terjadi? Karena kita tahu bahwa setiap tahun terjadi kenaikan. Gaji setiap tahun naik, dan itu wajar. Karena semua karyawan ingin mendapatkan penghargaan yang lebih baik, ingin kesejahteraan yang lebih baik, biaya hidup naik, sehingga karyawan mengharapkan adanya kenaikan gaji. Dan itu adalah sesuatu yang wajar. Biaya material, biaya lain-lain juga punya kecenderungan naik. Namun kita tahu, customer itu seringkali menahan harga. Apalagi ketika barang import masuk dengan harga yang lebih murah. Kondisi inilah yang terjadi. Ya, namun sering tidak difahami oleh perusahaan. Kenaikan harga atau kenaikan pendapatan itu cenderung landai. Sedangkan kenaikan biaya cenderung naik. Dan apa yang akan terjadi ke depan, perusahaan itu akan mengalami kerugian. Lalu bagaimana cara mengatasi hal ini? Tentunya dengan improvement. Tanpa adanya improvement, produktivitas kerja akan sama, sedangkan biayanya semakin naik. Improvement adalah suatu keharusan untuk perusahaan bisa hidup di masa depan. Oleh karena itu, saya sering menyatakan saat ini perusahaan itu harus terus melakukan improvement. Improvement atau mati. Lalu bagaimana strategi supaya perusahaan itu tidak statis, supaya karyawan tidak statis? Karyawan terus ingin melakukan improvement. Saya mengalami hal ini di perusahaan. Ownernya cerita ke saya, sudah banyak memberikan training motivasi. Namun improvement belum terjadi. Karyawan masih cenderung mengerjakan dengan cara yang sama yang sudah bertahun-tahun dilakukan, sedangkan dunianya sudah banyak berubah. Saya kemudian memberikan tips kepada ownernya. Improvement itu terkadang harus dipaksa. Oleh karena itu, kemudian kami melakukan suatu terobosan untuk menjadikan improvement menjadi penilaian dominan di dalam sistem penilaian karyawan. Improvement
menjadi 40% poin dari total 100% poin penilaian karyawan. Dan akhirnya improvement mulai jalan. Karena kalau tidak ada improvement, penilaian karyawan akan menjadi maksimal hanya 6 atau di bawah standar perusahaan yang nilainya 7. Inilah yang salah satu kami lakukan dan harus dilakukan oleh perusahaan untuk bisa hidup di masa depan. Dunia berubah, cara kerja pun harus ikut berubah, beradaptasi dengan perkembangan zaman. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan masukan atau inspirasi buat teman-teman, buat perusahaan untuk terus melakukan improvement. Improve atau mati. Salam improvement. There is always room for improvement.